Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Gimana anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun siang Masih. semangat terus ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan hari ini, silakan untuk Alfian dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Berdoanya di dalam hati saja ya. Silakan Alfian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alfian. Ada link absennya. Sudah isi absen semua belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sambil Ibu cek nih ya. Kehadirannya Ibu cek dulu. Ya, Ainaya ada ya. Alfian. Ya, Astrid. Untuk fisiknya kalian tetap jaga kesehatan. Ingat nih 5M-nya. Gimana, Ham? Ya, izin jawab. Ya, boleh. Apa, Ham? Di copy terus di Nah, betul sekali. Jadi itu adalah pinter ya Ilham ya. Materi sebelumnya yang sudah kita pelajari itu adalah tentang copy paste. Seleksi dulu, kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita buka si Paste. Nah, paste betul. Paste ya. Link and keep source formatting adalah Ya. pilihan ini gunanya untuk mempertahankan tampilan teks asli seperti yang ada di dalam research dan mempertahankan link ke file sumber dan pembaruan teks disisipkan dengan perubahan yang dibuat ke file sumber. Buat link and use destination style, ini adalah pilihan format teks agar cocok dengan gaya yang diterapkan di mana teks disisipkan di dalam dokumen. Hal ini juga mempertahankan link ke file sumber dan pembaruan teks disisipkan dengan perubahan yang dibuat ke file sumber. Ya, Astrid, tolong bacakan Astrid tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran melakukan kegiatan praktikum peserta didik mampu membandingkan langkah pembuatan file merger menggunakan menu tipe new list dan use an existing list. 3. Melalui kegiatan praktikum peserta didik mampu mendesain tampilan masal menggunakan fitur mail merge dengan baik. Fitur mail merge ini membantu kita dalam salah satunya itu adalah dalam pembuatan surat. Nah, termasuk di sini adalah untuk surat massal, jadi surat untuk banyak orang. Dan kelebihannya itu apa? Kita itu bisa langsung mengirimkan melalui email sehingga kemungkinan untuk salah kirim itu akan kecil. Seperti itu. Permasalahan. Tommy bekerja di sebuah badan amal yang sering menggalang dana untuk kemanusiaan. Kartu ucapan tersebut harus berisi nama donatur dan nantinya akan dikirimkan melalui email dalam bentuk soft file. Sekarang Tommy harus memasukkan 1.000 nama ke dalam 1.000 kartu ucapan. Bagaimana cara yang Tommy harus lakukan agar kartu tersebut dapat berisi nama donatur dengan cepat tanpa perlu dan mailings. Nah, disinilah kita akan menemukan si fitur mail merge itu. Di sini kita kan bisa membuat untuk desain amplop, ada label, kemudian ini nanti perintah-perintah yang akan digunakannya, seperti itu. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan mail merge. Langkah yang pertama, kita harus siapkan data dulu yang kita perlukan di lembar kerja Microsoft Excel. Data atau sumber data yang akan kita buat dalam bentuk tabel seperti ini dengan ditambahkan dengan nama kolomnya. Kemudian kita simpan buku kerja tersebut. Langkah yang kedua, kita siapkan dokumen di Microsoft Word dan kosongkan
bagian yang akan ditempatkan data dari lembar kerja Microsoft Excel yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Langkah ketiga, pada tab mailing, klik tombol select recipient dan klik perintah use an existing list. Kotak dialog select tabel akan ditampilkan seperti ini. Kita pilih yang sheet 1 ya. Kemudian kalian pilih menu insert match field dan pilih nama atau pilih kolom yang akan ditambahkan. Maka hasilnya akan seperti ini, nama. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian atau kolom yang akan kalian isikan. Nilai bahasa Inggris kita masukkan kolom bahasa Inggris dan jumlah kita masukkan kolom jumlah. Sudah selesai tahapan menginputkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Kemudian untuk melihat hasil yang diperoleh adalah dengan klik Preview Result. Kolom yang sudah kita tampilkan di bagian yang kosong ini langsung muncul nilainya sesuai sumber data yang sudah kita buat sebelumnya di Microsoft Excel. Nah, untuk melihat data-data yang lainnya, kita tinggal klik tanda panah ini untuk melihat data nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itulah langkah-langkah menggunakan fitur Mail Match di Microsoft Word. Sekarang Ibu konfirmasi dulu, nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya itu sudah Ibu masukkan di Classroom. Sudah kalian download belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya, Sudah, Bu. nanti LKPD itu memang harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi untuk pertemuan hari ini silakan kalian diskusikan sedikit saja dulu. Untuk kelompoknya ini Ibu sebutkan ya. Kelompok 1 Alfian, Kori, Dinda. Kelompok 2 Ilham, Astrid, Indi. Kelompok 3 Tita, Gina, Kaila. Kelompok 4 Kanza, Naya, dan Maitza. Itu untuk kelompoknya. Diskusikan dulu sebentar. Misalkan menjadi pengurus OSIS nih, kalian akan membuat surat pemberitahuan bakti sosial untuk 50 anggota OSIS yang lainnya. Jadi untuk hasilnya itu dalam bentuk soft file ya, kalian kirimkan di Classroom. Nih, di Classroom-nya sudah ada bagiannya ya. Tuh, sudah ada bagian LKPD di sini, silakan kalian nanti serahkan ke Ibu. Nah, seperti ini ya tampilan suratnya. Jadi, tadi itu ada di mana? Tadi itu fitur mail merge-nya ada di mana, Ham? Di mailing. Ya aja deh. Naya ada? Ada, Bu. Ini kelihatan nggak? Nay. Ini Kelihatan, menu Bu. apa? Ya, sebutkan. Self recipient. Select recipients. Kemudian kita pilih use an apa? English. Ya. Existing Nah, list. pilih seperti itu. Nanti akan keluar kotak dialog select data source-nya. Nah, di sini kalian harus memilih file Excel-nya yang mana yang akan kalian masukkan. Jadi file Excel itu sebenarnya sudah dibuat ya, berisi data-data yang akan kita kirimkan si surat tersebut. Ibu nanti kalian klik open ya, ini Ibu klik cancel karena sudah ada. Nah, bagaimana untuk memasukkan data-data yang tadi sudah kita buat di tabel Excel-nya dengan cara yang langkah selanjutnya. Apa, Gin? Ini kelihatan nggak, Gin? Apa itu, Gin? Nama perintahnya. Insert marker field. Ya, insert match field. Nah, jadi di sini memperlihatkan nama-nama atau judul-judul kolom yang sudah kita buat di file Excel-nya itu. Jadi nanti kalau kita sudah memasukkan si database-nya atau file Excel-nya,
kita akan nih kursornya mau di bagian yang mana yang akan kita isikan dari file Excel tersebut, misalkan nama, berarti kita klik di yang bagian kosong ini, klik seperti itu. Kemudian pilih insert match field-nya dan pilih kolom Nama. betul. Jadi sesuai. Nah, seperti itu ya, nanti akan keluar kayak gini nih. Kurung siku ya, apa ini, kurung ini dan nama. Kemudian kalau nomor peserta, makanya sama seperti tadi, coba Ibu pengennya sama Ilham deh. Untuk nomor peserta gimana caranya? Apa, Bu? Untuk nomor peserta, caranya gimana? Sama kayak tadi yang kayak Ibu. Klik, Klik insert merge file, terus pilih terus pilih yang nomor peserta. Maitsa deh, Klik insert terus pilih. asal SMP. Terus gimana kalau pas di Microsoft Word ini bentuknya tabel? Caranya juga sama ya. Jadi pas sebenarnya di sini karena kalau kita sudah masukin data Excel-nya, aplikasian di Microsoft Word-nya itu gampang seperti itu. Jadi tinggal kita klikkan di bagian yang kosongnya yang mau kita isikan, baru kita masukkan tuh kolomnya. Ada yang belum Ibu tanya, siapa yang mau jawab nih untuk matematika, IPA, bahasa Inggris? Kitanya Din, caranya gimana Din? Klik. Klik insert Dinda lagi di mana Din? Ramai banget Din. di kedai. Pilih apa Din? Klik insert, terus pilih nilai matematika, IPA, bahasa Inggris. Ya satu-satu ya Din. Din satu di matematika dulu, terus lanjut lagi di IPA, terus lanjut lagi di bahasa Inggris. Oke. Nah sekarang untuk yang jumlah satu lagi nih, Ibu mau Talita deh. Tadi Ibu lihat ada Talita. Ya Bu, aku tadi kira aku jam 2, maaf banget ya Bu. Iya, nggak apa-apa sayang. Silakan. Masukin yang insert, Ya. Terus, insert jumlah. jumlah. Oke. Ya, setelah selesai nih Alfian nih. Untuk menampilkan data-data yang dari tabel tersebut apa ya Alfian ya? Tuh, yang review result. Nah, kayak gitu ya. Jadi langsung kalau kita sudah preview result, akan keluar nih tuh si Aldebaran. Asalnya dari SMP 1, nilainya berapa, diterima. Nah, kelihatan nggak itu gambar apa? Kelihatan Bu. Ya, gambar apa sih ini? Korea. Benar, Oreo. Benar, Oreo. Coba pikirkan lagi. Yakin, Oreo? Yakin Bu. Yakin. Oke, kita lihat ini gambar apa sih sebenarnya? Rasa untuk pertemuan hari ini kita cukup dulu, tapi sebelum kita akhiri ya, ada yang bisa membuat kesimpulan dari pertemuan hari ini? Mail merge. Terus membuat Ya, seperti itu. Itu ya. Kemudian mari kita refleksikan bersama-sama apa yang telah kamu pelajari hari ini. Tadi membuat surat, membuat mail merge. Terus, Kori, apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini, Kori? Belajar membuat Excel. Terus kalau yang belum kalian pahami untuk pembelajaran hari ini apa? Banyak Bu yang belum belajar sudah. Oke, anak-anak terakhir ya, kita akan belajar lagi materi yang selanjutnya. Kemudian nanti ada latihannya di Google Form. Silakan kalian. Terima kasih ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.